Salam, selamat pagi saudara-saudari jemaat terkasih GPSI Sunargeo Palangkaraya yang berada di rumah. Selamat berjumpa kembali walaupun hanya melalui rekaman video. Saya percaya kebenaran firman Allah ini akan memberikan kekuatan bagi kita. Oleh karena situasi masih dalam memutus rantai virus corona, jadi kita masih tetap berada di rumah. Itulah sebabnya saya boleh sampaikan khotbah ini melalui rekaman video ini, dan saya percaya di dalam nama Yesus kebenaran firman ini akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Pada pagi ini saya percaya jemaat GPSI yang ada di rumah, Anda berada dalam keadaan yang sehat. Mari kita jaga kesehatan kita jaga keluarga kita, dan kita tetap berdoa agar Tuhan campur tangan, Tuhan segera menghalau wabah ini. Jangan kita anggap wabah ini sepele, saudaraku yang kekasih. Ini ada rencana Tuhan di dalamnya, atas seizin Tuhan. Oleh karena dunia ini sudah tidak peduli kepada Tuhan. Dunia ini semakin sekuler. Negara-negara Eropa tidak peduli kepada Tuhan. Jadi Tuhan punya cara. Kalau saudara lihat di televisi, di Italia, di Amerika, di Spanyol, di Jerman, banyak orang-orang mereka berdoa, bahkan di tengah-tengah jalan mereka berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar mereka bisa terhindar dari wabah virus corona ini. Itu cara Tuhan, kita tidak tahu. Dan kelihatannya ada banyak orang sekarang tinggal di rumah. Bahkan ada yang berkata, aduh sudah capek saya di rumah, pengen juga keluar rumah. Anak-anak mengatakan sudah bosan di rumah, pengen sekolah. Tapi ketika kita keluar memiliki resiko yang besar. Itulah sebabnya suka atau tidak suka, kita tetap di rumah. Kita keluar apabila ada hal-hal yang penting, kebutuhan yang kita harus cari atau kita beli. Dan jangan lupa, kita berdoa. Di tengah-tengah wabah ini, ada satu ayat yang saya mau ajak kepada kita. Di dalam Matius pasal 11, ayat yang ke-28, 29 dan 30. Dengan judul perikopnya, Ajakan Juru Selamat. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, jemaat GPSI yang sedang berada di rumah atau dimanapun Anda berada, ingat baik-baik ayat ini. Mungkin saudara berkata, kita berkata, capek saya, lelah, letih, oleh karena berbagai masalah, termasuk dalam menghadapi masalah wabah corona ini. Ada banyak perusahaan sudah tidak lagi mempekerjakan karyawan mereka karena perusahaan sudah tidak memperoleh keuntungan, bahkan rugi. Ribuan, ratusan ribu saat ini untuk tenaga kerja Indonesia sudah dirumahkan. Oleh karena perusahaan tidak dapat lagi membiayai atau memberikan gaji para karyawan. Dan banyak orang mengalami tekanan di dalam hidup. Banyak orang mengalami stres oleh karena situasi yang sulit ini. Tetapi saya mau katakan, ada satu ajakan Yesus bagi orang percaya. Marilah kepada Yesus. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan.
Mungkin Anda tidak punya penghasilan, tetapi saya mau katakan tetap percaya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, karena Dia adalah juru selamat. Dia adalah jalan kita. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ketika usaha kita buntu, pekerjaan kita buntu, kita perlu datang kepada Yesus. Karena Dia jalan. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Luar biasa. Belajar kepada Yesus karena Yesus rendah hati dan lemah lembut. Dia mau taruh kuk Yesus itu ringan, dan kita akan memperoleh kelegaan. Apabila kita mengalami tekanan di dalam situasi yang tidak normal ini, situasi yang ekstrim saya mau katakan, karena ada banyak orang mengalami tekanan. Ini belum apa-apa, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Dunia ini makin rusak. Tidak ada kebahagiaan yang dijanjikan oleh dunia ini. Satu-satunya jalan kebahagiaan hanya datang kepada Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajak saudara dan saya untuk datang, mari kita datang kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan. Kita belajar kepada Yesus tentang rendah hati. Kita belajar kepada Yesus tentang kelemah lembutan. Orang lain boleh panik, orang lain boleh gelisah, tetapi sebagai anak Tuhan, saya mau berkata, tetap setia. Kita tidak boleh panik, karena kita punya Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Ayat 30 dia berkata, "Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Enak bersama Tuhan. Beban yang diberikan kepada manusia itu tidak melebihi kekuatan Anda dan saya sebagai manusia. Itulah sebabnya dikatakan bebanku pun ringan. Enak. Mari Bapak Ibu, situasi yang ekstrim, yang tidak normal ini, kita hadapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang berserah kepada Yesus. Dan Dia berkata, mari kita datang kepada Yesus. Jangan pernah jauh. Jangan pernah menolak ajakan Yesus. Karena di luar sana ada banyak orang mengalami tekanan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita mau datang. Karena kita adalah anak Tuhan. Kita mau menjadi seperti Yesus. Itulah tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Saya mau katakan sekali lagi, dunia ini tidak semakin baik keadaan. Dunia ini semakin susah. Dunia ini semakin memisahkan kita dengan Tuhan. Dan kita tidak boleh terikat dengan perkara-perkara dunia. Kita harus memisahkan diri kita untuk datang kepada Yesus. Karena Dia akan memberikan kelegaan kepada. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini menguatkan kita bersama. Kita memiliki Yesus Juru Selamat kita yang selalu mau menyambut kita datang kepada Dia. Dialah sumber kelegaan, sumber segala berkat. Dia tetap menolong saudara dan saya. Tetap setia, berdoa, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi setiap jemaat GPC Sonergeo yang berada di rumah, agar supaya kami mau datang mengikuti ajakan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Ketika kami lelah, kami letih, lesu, kami berbeban berat, kami mau datang kepada Yesus. Kami belajar tentang rendah hati dan kelemah lembutan. Dan Yesus berjanji, Dia akan memberikan kelegaan kepada Bapa. Memberkati seluruh anggota jemaat dimanapun mereka berada di rumah. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati buet tambi kami dimanapun berada. Tuhan memberkati pekerjaan dari setiap anggota jemaat. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Ketika saudara-saudara kami ada yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Ketika ada yang beban berat, Tuhan angkat beban mereka. Ajak mereka datang kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus, kami naikkan syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin.